di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Tidak mungkin, karena secara umum orang bersukacita bila mana usahanya diberkati, sakitnya sembuh, memiliki kekayaan yang melimpah, dan lain-lain. Tetapi bagaimana kalau seorang harus menghadapi berbagai persoalan hidup ketika tidak ada sesuatu pun yang dapat diandalkan, berada dalam keadaan sakit, dan harus menghadapi situasi yang tidak kita harapkan? Dapatkah kita senantiasa bersukacita? Meskipun berada dalam penjara, Paulus tetap bersukacita. Dari mulut dan hati Paulus senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Dia menyebutkan banyak sekali kesulitan hidup yang dialaminya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Tentang bersukacita dalam Tuhan, Alkitab mencatat beberapa hal berikut ini. 1. Kunci sukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, ayat 4. Segala sukacita kita harus tertumpu pada Allah. Dan pikiran-pikiran kita tentang Allah haruslah pikiran-pikiran yang menyenangkan. Bersukacita dalam Dia senantiasa, pada segala waktu, dalam segala keadaan, bahkan pada saat kita menderita untuk Dia atau menjadi susah oleh karena Dia. Rasul Paulus sudah mengatakan ini sebelumnya, pasal 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan adalah sukacita karena telah menjadi warga kerajaan sorga, pasal 3 ayat 20. Yaitu ketika seorang hidup di dalam Kristus, kebenaran sejati. Ia dapat berdiri teguh dalam setiap keadaan, pasal 4 ayat 1. Inilah yang menjadi kunci sukacita. Sukacita dalam Tuhan tidak pernah sirna meskipun berada dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. 2. Penghalang sukacita. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Tampaknya Euodia dan Sintike berselisih paham, entah satu dengan yang lain atau mereka dengan jemaat. Tolonglah, pinta Rasul Paulus, ajaklah mereka supaya sehati sepikir dalam Tuhan, supaya menjaga damai sejahtera dan hidup dalam kasih, supaya sepikiran satu sama lain. Karena perselisihan dapat menjadi penghalang sukacita. Lalu ia menasihati supaya mereka saling membantu, ayat 3. Dan nasihat ini juga ditujukan kepada orang-orang tertentu. Bahkan kuminta kepadamu juga Sumsugos, temanku yang setia, untuk menolong perempuan-perempuan yang telah berjuang dalam pengabaran Injil. Kemungkinan besar perselisihan di antara mereka adalah karena masing-masing merasa lebih berjasa di dalam persekutuan itu. Sikap tidak mau merendahkan diri menjadi penghalang bagi seorang mengalami sukacita. 3. Akibat sukacita. Sukacita yang tinggal dalam diri seorang mengerjakan sikap ramah dan lemah lembut, juga kebaikan bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya. Rasul Paulus menasihati demikian, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, ayat 5. Sikap kebaikan hati ini berarti hal bersabar menanggung penderitaan atau menikmati segala situasi dengan penuh sukacita sebagai kebaikan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan sudah dekat, menunjukkan waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan atas segala sesuatu yang telah kita lakukan sepanjang hidup. Rasul Paulus ingin menasihati agar orang percaya mengarahkan pandangannya kepada sesuatu yang bernilai kekal dan bukan pada hal duniawi.
Ini terkait dengan bagian selanjutnya, yaitu tentang kekhawatiran ayat 6. Sukacita dalam Tuhan melenyapkan segala kekhawatiran karena fokus hidup kita adalah Tuhan dan bukan dunia. Sahabat Iktus, sukacita dalam persekutuan sangat berkaitan dengan hubungan yang baik antara satu anggota dengan anggota yang lain. Perselisihan menjadi penghalang bagi persekutuan mengalami berkat sukacita yang melimpah. Kesombongan atau sikap tidak mau merendahkan diri tidak boleh dipertahankan. Untuk memperoleh sukacita dalam persekutuan, kita masing-masing haruslah hidup dalam kerendahan hati. Saya mau bersukacita dan terus bersukacita. Pertama-tama karena saya telah memperoleh anugerah keselamatan, yakni menjadi warga kerajaan sorga. Maka sesungguhnya tidak ada hal lain yang dapat merebut sukacita dalam diri saya, termasuk kesulitan hidup dan sakit penyakit sekalipun. Mata saya hanya saya tujukan kepada Tuhan sebagai sumber sukacita saya. Ini yang membuat saya tidak dikuasai kekhawatiran dan saya dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya sudah memiliki kepastian keselamatan sebagai kunci memiliki sukacita sejati? Hal apa yang menjadi penghalang sukacita saya saat ini? Apakah orang lain merasakan kebaikan Tuhan sebagai akibat dari sukacita yang saya miliki? Tuhan Yesus, saya bersyukur pertama-tama karena saya telah diselamatkan. Ini adalah sukacita terbesar saya, bahkan mengatasi segala situasi yang tidak mengenakan yang saat ini saya alami. Saya mau memandang hanya kepada Tuhan saja dan tidak kepada sesuatu yang bersifat fana. Ya Tuhan, biarlah sukacita saya terus berlimpah, sehingga dimanapun saya berada, orang lain dapat melihat Engkau dengan segala kebaikan-Mu. Amin. Memiliki Yesus adalah alasan sukacitaku.